Sidang kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan terdakwa Rio Pangestu kembali bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu tanggal 4 Maret tahun 2026. Agenda sidang kali ini menghadirkan dua saksi yang meringankan, yakni saksi Januar Sugianto selaku orang tua terdakwa, dan saksi Autaria Cynthia Sugianto teman terdakwa. Namun suasana sempat memanas saat majelis hakim melayangkan teguran keras kepada salah satu saksi Januar Sugianto lantaran dinilai memberikan pernyataan yang meluas dan tidak fokus pada inti perkara KDRT yang menjerat putranya. Jangan kemana-mana ya, pada intinya harus pada materi pokok perkara terkait KDRT. Mendapat teguran tersebut, saksi kemudian diminta kembali fokus pada fakta kejadian yang relevan dengan dakwaan. Begini yang mulia, mohon maaf suara saya karena habis sakit. Novianti ini sebetulnya adalah mantan karyawan saya, bekerja di perusahaan saya sebagai staff finance. Tetapi saya merekrut dia waktu itu, saya melihat dia punya semacam kayak kartu identitas lulus dari auditor. Faktanya anak ini bekerja di perusahaan saya tidak sesuai yang saya harapkan. Sering bertengkar dengan atasannya dengan alasan saling klaim. Atasannya mengatakan dia sering tidur waktu kerja, dikasih pekerjaan tidak beres, sehingga bertengkar. Karena bertengkar, saya sebagai atasan tidak mungkin mengeluarkan yang senior. Saya minta dia waktu itu, Prof, daripada kamu bertengkar sama atasanmu, lebih baik kamu mengundurkan diri saja. Tambah gaduh perusahaan ini kalau kamu bertengkar terus. Nah, seketika itu juga dia kalau ada apa-apa dia laporkan ke bapaknya. Papanya pernah ngancam saya, kamu jangan macam-macam. Kalau kamu berani suruh anak saya mundur, kamu akan saya somasi. Bila perlu, direktur utamamu juga saya somasi. Kamu ada perjanjian kerja dengan anak saya. Kecuali ya baik ya. Kata ini yang pasti saya katakan tidak konsisten. Terbukti setelah pertengkaran tanggal 10 Juni 2026, dia dengan maminya datang ke rumah Rio. Memang tujuannya bukan untuk damai, tapi untuk klarifikasi yang mulia. Mengklarifikasi bahwa seolah-olah Rio pernah berkata-kata buruk kepada maminya. Tetapi semua perkataan buruk maupun baik itu tidak akan saling tahu dan mengetahui kalau sebagai seorang Novi bisa menjaga, merukunkan antara suami dan maminya. Apa yang suaminya katakan buruk disampaikan ke maminya. Begitupun maminya berkata kurang bagus disampaikan, dibicarakan ke suami. Otomatis sang suami meresponnya dengan emosi. Kamu sudah tahu mamimu kayak gitu, kenapa kamu kok masih tetap seolah-olah baikan sama mamimu? Sudahlah, renggang hubunganmu, nggak usah terlalu dekat, maksudnya ini. Dan ini terus disampaikan dan baik ya. Jadi terkait keterangan saksi ini yang mau digali dari advokat ini apa? Ya, apakah Anda kenal dengan saudara Rio ataupun saudara Novi? Selaku apa? Selaku teman. Yaitu Novi dan terdakwanya Rio tahu dari mana? Soalnya pada saat dia Novinya tetap saya Sepengetahuan saudara saksi, apa yang saudara saksi ketahui tentang kasus ini? Atau apakah saudara Novi selaku korban pernah bercerita tentang apa? Bulannya nggak ingat. Pokoknya waktu kejadian itu dia respon pada nangis. Soalnya kan kebetulan Novi itu suka curhat ke saya. Jadi setiap kali bertengkar sama Rio selalu curhat. Terus waktu telepon itu dia nangis bilang ada tengkar sama Rio. Terus dia bilang kenapa? Bentar sempat putus teleponnya. Soalnya dia sama kakaknya mau laporan sebenarnya itu. Terus akhirnya telepon lagi, terus bilang cerita dia kalau misalnya si Rio katanya habis tengkar dorong-dorong, akhirnya tangannya Novi kena.
berkumpul. Ceritanya itu. Apakah ada cerita tentang luka-luka selain seperti tangan atau di sekitar badan? Tidak ada. Sepengetahuan para saksi, setelah adanya laporan, setelah saudara Novi melakukan laporan ke kepolisian, apakah pernah ada pertemuan antara saudara Novi dan saudara Rio? Oh, pernah. Jadi setelah bertengkar itu sempat mereka berdua itu damai kembali. Soalnya kebetulan kan saya ada kerja gorden, dia kan pesan gorden di saya. Jadi kita ketemuan waktu di rumah ke Novi itu bareng. Jadi si Rio datang, terus Novinya nyusul, tapi memang telat datangnya. Jadi ada pilih-pilih yang saya lihat-lihat. Jadi itu setelah bertengkar itu saya kira sudah damai, soalnya kan sudah baikan lagi. Jadi janjian buat ketemuan masalah chat mau gimana ketemuan. Jadi saya kira sudah damai. Sepengetahuan saudara saksi mengenai selama mengenali saudara Novianti, terus perilaku saudara Novianti dalam bertutur kata itu seperti apa? Nah, kebetulan ya selama ini saya berteman, saya tidak pernah yang bertengkar sama yang terlalu gimana. Cuma waktu ketemu ngasih gorden itu ke rumahnya, saya sama suami saya kebetulan kaget. Waktu dia telepon, kalau nggak salah sama mamanya, waktu itu ada di Grand City itu ada pameran baby itu, marah-marah, mamanya marah-marah. Kata-katanya kasar, saya sama suami saya kaget. Cuma kebetulan kalau sama saya nggak pernah yang mengata-ngatain itu enggak. Cuma sama mamanya tuh telepon itu marah-marah. Makanya itu saya agak shock. Itu ya, cara ngomongnya sama orang tua kok. Saksi, saudara saksi sendiri tahu tidak proses KDRT yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Novi? Tidak menjelaskan emosionalnya segala macam. Saudara saksi, kedua saksi ini melihat nggak? Saya tidak melihat. Saudara saksi melihat nggak? Berarti semuanya yang mendengar keterangan dari terdakwa, dari saksi Tidak Novi. demikian, karena saya sebagai mertua sering hubungan dengan dia, saya tahu setiap hari sifat dan tingkah lakunya dia terhadap saya. Oke, itu saja. Berarti tidak mendapat cerita dari korban juga. Ya tentu dia tidak cerita sama saya. Jadi dari terdakwa taunya. Juga tidak, sebetulnya saya tahu dari Berarti perilaku saudara saya. saksi menyimpulkan. Saya tidak menyimpulkan, saya mengatakan apa adanya sesuai yang saya tahu. Selain pemeriksaan saksi, persidangan juga dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Di hadapan hakim, Rio Pangestu membeberkan kronologi peristiwa versi dirinya yang memicu terjadinya dugaan kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Pada saat kejadian KDRT, satu rumah waktu itu KDRT masih hanya hitungan jam itu dia keluar dari rumah. Kejadiannya kapan? Kemarin Bu Rofinya jelaskan. Jadi awalnya hanya bermula dari tatakan makanan bayi yang dia timbul di belakang dapur rumah saya itu. Terus kebetulan saya juga mau nyuci baju, jadi dia setelah nyuci saya pindahkan ke sisi yang area luar. Kebetulan setelah itu nggak lama memang lantainya mendung, terus gerimis. Akhirnya kena ketatakan bayi, makanan bayi tersebut. Novinya marah-marah, saya yang di atas dengar dia teriak-teriak, akhirnya turun. Setelah kita sempat adu mulut, sempat sudah saya tinggal ke area ruang tamu. Cuman dari area ruang tamu kan ada kayak kaca besar gitu, jadi kelihatan posisi Novinya masih di dapur, saya kan di ruang tamu. Itu saya lihat dia masih jengkel, terus ngambil tatakan bayinya, dipukulkan ke arah receiver yang punya orang korban tersebut. Saya nggak terima, akhirnya saya ke dapur ngambilin dia, narik bajunya, terus Novinya nggak terima, akhirnya terjadi dorong-dorong sampai ke arah ruang tamu. Berarti awal mulanya saudara menarik lengan baju dari saksi. Jadi Lengan untuk sebelah mana? sebelah kanan sepertinya. Sebelah kanan. Saudara saksi menggunakan baju warna pink. Nah, Baju warna pink. Ketika tarik-menarik dari dapur ke arah ruang tamu yang saudara bilangkan, itu ada berapa menit jeda waktunya? proses tarik menariknya. Iya, dorong-dorongan. Tadi kan saudara bilang tarik lengannya dan dorong-dorongan. 3 sampai 5 menit.
3 sampai 5 menit. Iya. Ketika saudara mendorong saksi, posisi berhentinya seperti apa? Apakah saksi terjatuh atau seperti Terjatuh, apa? posisinya terjatuh. Mengenai bagian tertentu dalam tubuhnya, Jujur nggak ingat, pokoknya waktu itu dia terjatuh di lantai. terjatuh di lantai. Iya. Setelah itu apa yang saudara saksi Novi lakukan terhadap terdakwa? Setelah dia jatuh, kan anak saya merangkak nangis ke arah saya, dia minta gendong. Otomatis saya langsung gendong, yang sana nggak terima, terus mau kayak ngerebut, jadi kakinya itu ditarik-tarik, akhirnya daripada tali menarik, saya kasihkan ke ibu Novinya, terus terakhir saya dorong dia yang ke arah pintu itu cuma dorongnya dorong biasa, yang kena pun itu hanya bahu belakangnya yang kena pintu. Kanan atau kiri? Nggak Tidak ingat. Iya. Saudara juga lupa apakah dari jatuhnya saksi Novi ini ada memar atau ada benjol, Enggak, ada lecet? enggak. Apakah setelah itu saksi Novianti Wijaya menghubungi orang tuanya? Iya, langsung Saksi dia Mulyanto nelpon Wijaya. Bapak Mulyanto. Mulyanto Wijaya. Ya itu, Bapak Mulyantonya langsung datang ke rumah. Sempat Pak Mulyanto ini juga nelpon ayah saya sudah memberitahukan ke beliau untuk tidak datang, jadi biar maksudnya diselesaikan sendiri. Tapi yang Pak Mulyantonya tetap bersikukuh datang dan dia pun datang nggak ada hasilnya. Apakah saudara bertengkar ketika saksi Sempat Mulyanto ada Wijaya ngobrol, datang? tapi masih kondisi dua-duanya masih panas, jadi masih sempat adu bacot gitu. Siapa dengan siapa? Saya sama Novi. Saudara terdakwa dengan saksi Novianti Wijaya. Nah, Berarti di situ saksi Mulyanto Wijaya tidak memediasi atau tidak menyelesaikan mediasi perkara. sempat memberikan nasihat segala macam, cuma saya lupa apa yang disampaikan dan ya intinya juga kasih tahu pokoknya intinya pernikahan ini tidak bisa dipisahkan bla 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 itu. Ya dia sempat sampaikan hal tersebut juga di depan saya, cuman yang saya heran dari yang dia sampaikan tersebut, saya sampai Bu Novi kan sempat sudah damai. Nah kan wajar kalau saya nanya kenapa kok nggak ada cabut gugatan pidana saya dengan alasan enaknya ngomong katanya Pak Mulyanto yang masih nggak terima. Nah apa yang Anda sampaikan ke saya nggak sesuai dong sama yang ada ini nyatanya. Saya flashback dulu saudara dengan saksi Novianti. Nah Di situ ada saudara menjambak saksi Novianti Wijaya. ada, itu sempat waktu adu bacot saya sempat tarik rambutnya, tapi bukan seperti yang kemarin Ibu Novi dan Pak Mulyanto jelaskan, narik biasa, tidak sampai kirim gini mau ditatapkan tembok atau apa enggak. Apa tujuan saudara menarik rambut? Enggak ada, hanya refleks aja sih, masih jengkel itu. Jadi saya berdiri terus narik rambutnya. Berapa lama kira-kira saudara saksi menarik? Enggak ada, cuma hitungan detik sih yang menarik selesai. Terus makanya papanya nggak terima, ngomong mau lapor, saya bilang silakan Anda lapor aja. Sempat juga saudara saksi memaki-maki saksi Mulyanto Wijaya. Nggak ada, saya nggak ada memaki Pak Mulyanto dan dia sempat bilang kemarin saya ada sempat mendorong dia, saya tidak ada mendorong dia sama sekali. Saya tidak menyentuh dia sama sekali. Tidak ada itikat damai dengan saksi Novianti Wijaya. Seperti saya jelaskan, saya sudah tidak ada masalah sebenarnya sama Bu Novi, yang pasti nggak terima kan bapaknya. Berarti tidak ada upaya damai dan tidak ada keinginan damai dari saudara Nggak ada. terdakwa kepada korban. Oh, nggak ada. Kamu bagian apa pada tubuh korban? Tarik-tarikan dorong-dorongan baju seperti ini. Jadi dia juga nariknya saya nariknya dia, terus jambak-jambak. Rambut saya sempat dijambak juga ya. Ingat saudara memegang baju atau badannya? Baju. Tidak mengenai badannya? Wah, kalau itu jujur ini ingat ini. Nggak ingat. Iya. Kejadian itu korban langsung pergi dari rumah ya? Tidak tahu besoknya seperti apa kondisinya? Iya, jadi dia langsung pergi dari rumah, terus malamnya sempat kembali buat ngambil baju, bayi sama bajunya dia. Habis itu saya lupa kapan ketemu lagi. Pokok sempat waktu itu dia malamnya kembali buat ngambil baju-baju. Ditemani sama papanya. Jadi sebelumnya sudah pernah ada damai tapi tidak tercapai. Ya, Jadi menurut saudara ada peran orang tua. benar. Ada itu campur orang tuanya ya. Damaikan malah di ini ya. Usai sidang kuasa hukum terdakwa menerangkan, Mas pengacara. Dari ketua saksi tadi gimana komentarnya? Ya, pada intinya kan sudah diterangkan dari Ayo, Kak, kenal. dari kita kan
memang itu menilai perilaku karena perilaku itu yang belum terkuat dalam dakwaan, karena di dakwaan kan awal mula dari pertikaian ini itu kan dari cekcok obrolan yang dimulai dari Ibu Novi. Nah, kita juga sudah membuka perilakunya Ibu Novi itu seperti apa, udah seperti itu aja. Terus selain itu juga pernah sempat dilakukan upaya-upaya damai, upaya mediasi. Terus diajak, sebenarnya itu yang belum terungkap tadi itu sebenarnya pernah diajak setelah adanya laporan. Setelahnya ada laporan itu sempat bertemu dan beli perabotan rumah tangga untuk mengisi rumah yang baru biar tidak terjadi pertikaian lagi. Nah, tadi juga diterangkan oleh saksi yang perempuan itu kan juga beli korden itu juga untuk yang rumah yang baru. Jadi sebenarnya dari terdakwa itu sudah ada itikat baik untuk melakukan proses pendamaian, tapi entah bagaimana laporan itu tetap tidak dicabut oleh mertua. Kan yang melaporkan kan mertua, jadi tidak dicabut oleh mertua. Namun tadi diakui oleh terdakwa menjambak ya Mas ya. Tadi namun diakui ya oleh terdakwa di persidangan ya bahwa terdakwa menjambak atau apa? Diakui kan tadi? Loh, silakan nanti dilihat. Enggak, tadi keterangan terdakwa kan diakui. Apakah Bapak tahu kalau Sering ribut? Bapak itu sama mantu sering ribut Pak, sebelum terakhirnya gara-gara tatakan makanan bayi itu? Ribut sering terjadi. Sering? Dikatakan sering, saya tidak tahu. Tapi kalau satu ketika ribut besar, saya pernah tahu. Karena pasti saling telepon. Tapi kalau masalah anak tetap Pak, sayang atau apa? Pernah ada kececokan dengan anak si bayi ini nggak telaten atau apa bapaknya? Gimana diomongin nggak telaten? Yang mandani si bayi yo anak saya. Oh ya gitu. Ya toh. Ketika dia sakit berobat karena hepatitis C, istri saya sama anak saya diminta tolong untuk merawat si ini, membarengi. Dan pada waktu itu juga malam-malam si bayi nangis, yang bikin susu juga anak saya. Kan persoalan rumah tangga Pak. Betul Pak. Tapi ini masalah rumah tangga, masalah kecil. Orang yang baru menikah tentunya saling mencari kecocokan, bukan saling mengklaim paling benar, ya kan? Tentu adalah selisih paham sedikit banyak. Yang namanya dua irisan, di latar belakang, ya kan? Kalau sekarang hanya perkara kegores. Jadi kalau menurut saya, karena dia orang mungkin lebih ngerti hukum, Pak, untuk memperkarakan anak saya itu, ya begitu dia tahu ada luka, ya dia langsung melakukan visum. Kalau orang tidak ngerti Pak, cuman lapor tok, mungkin 2-3 hari hilang sudah baret-baretnya atau lukanya. Karena dia tahu pada saat itu kejadian dia langsung visum. Pak tadi mengatakan terkait dengan tingkah laku anak di pekerjaan kan tidak ada kaitannya. Kenapa Anda menerangkan di persidangan Pak? Saya hanya menerangkan bahwa orang ini tidak konsisten. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan tidak sama dengan apa sehari-harinya. Ya. Dia itu setelah pertengkaran pernah datang ke rumah. Memang tidak ada yang namanya Justru itu ada kaitannya. Karena apa? Karena Pak Yanwar ini sebagai atasannya dulu itu kan masih belum ada perikatan ini ikatan suami istri kawinan antara anak Pak Yanwar dengan Bu Novi. Justru itu yang sebenarnya objektifnya kan dari situ. Dari waktu dulu Pak Yanwar sebagai atasannya Bu Novi. Mas sekali lagi Mas, di persidangan tadi terdakwa menjambak, otomatis sebagai kuasa hukum kan ada pengakuan dari terdakwa bahwa dia sempat menjambak, intinya seperti itu kan? Nah itu seperti yang dijelaskan tadi, di persidangan seperti apa. Harapannya apa Mas? Harapannya gini, jangan sampai ya ini menjadi sebuah presiden yang buruk. Putusan pengadilan ini jadi presiden yang buruk. Nanti ketika nanti putusan ini nanti malah disalahgunakan oleh orang lain lah, sebagai jurisprudensi yang bisa disalahgunakan oleh orang lain. Harapannya seperti itu. Karena ini kan juga berkata ke saya sudah jelas siapa dulu yang mulai. Ketemu sama papinya sebagai saksi, dilarang mencabut sama papinya.
Menurut sampai ini, menurut Pak Yanwar siapa yang paling otak utama kasus? Ya babenya. Bukan yang punya dari Pak Yanwar. Bukan, yang mau minta. Saya tidak. Pak, namun sampai sekarang katakanlah uang susu kan masih dikasih ya Pak ya? Saya tidak tahu anak saya yang urusan itu. Mungkin sebagai orang tua ngasih informasi orang tua orang anak Saya tetap ke dia anak. begitu karena itu tanggung jawabmu anakmu. Dia gitu. tidak bersalah. Intinya tidak menelantarkan ya? Iya. Oke, makasih. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.